Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Nuraini Ade. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Resiko MJ514. Di sini saya mengambil judul penerapan manajemen resiko terhadap kejahatan cyber perbankan dalam melindungi dana nasabah. Yang pertama, ada latar belakang dan fokus permasalahan. Latar belakangnya sendiri, transformasi digital perbankan melalui mobile banking dan internet banking memberikan kemudahan dan efisiensi bagi nasabah. Namun, perkembangan ini juga meningkatkan potensi resiko kejahatan cyber yang mengancam keamanan dana dan data nasabah. Fokus masalahnya yaitu penelitian ini berfokus pada kejahatan cyber, pengelolaan resiko kejahatan cyber sebagai resiko operasional perbankan melalui penerapan manajemen resiko untuk melindungi dana nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat. Lalu selanjutnya ada data empiris. Secara empiris, kejahatan cyber di sektor perbankan menunjukkan karakteristik resiko operasional dan frekuensi kejadian yang relatif sangat tinggi dan tingkat kegawatan kerugian yang bervariasi. Seperti di sini saya membuat tabel data empirisnya, ada jenis kegiatan cybernya, dampaknya, dan klasifikasi resikonya. Yang pertama ada phishing. Phishing, dampak utamanya yaitu kehilangan dana dan kebocoran data nasabah. Untuk klasifikasi resikonya di resiko operasional. Yang kedua ada malware. Dampak utamanya yaitu kerusakan sistem dan pencurian data. Untuk klasifikasi resikonya, resiko teknologi. Yang ketiga, ada social engineering. Dampak utamanya yaitu penyalahgunaan akses dan transaksi ilegal. Untuk klasifikasi resikonya yaitu resiko reputasi. Dan yang keempat, ada hacking. Untuk dampaknya, gangguan sistem dan kebocoran data berkala. Untuk klasifikasi resikonya yaitu resiko operasional dan teknologi, di mana nantinya eee eee, data atau identitas nasabah bisa disalahgunakan untuk, kepentingan orang lain yang memang tidak bertanggung jawab gitu ya. Lalu selanjutnya studi kasus kejahatan sistem, eee, pada kejahatan cyber gitu. Studi kasus menunjukkan bahwa pelaku kejahatan cyber memanfaatkan kelemahan sistem keamanan dan rendahnya literal digital nasabah. Modus penipuannya seperti phishing dan social engineering menjadi ancaman utama. Kasus ini memperlihatkan pentingnya pengendalian internal dan edukasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, data nasabah bisa dipersalahgunakan. Lalu ada kajian teori manajemen resiko. Manajemen resiko ini adalah proses terstruktur yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko dalam perbankan. Kejahatan cyber dikategorikan sebagai resiko operasional dan resiko murni karena hanya menimbulkan potensi kerugian. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada dinamika resiko kejahatan cyber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber berkembang semakin kompleks dan terorganisasi. Frekuensi kejahatannya relatif tinggi dan memberikan dampak signifikan terhadap operasional bank dan keamanan dana. Risiko cyber menjadi prioritas utama dalam manajemen risiko perbankan. Lalu yang kedua ada dampak risiko. Dampak kejahatan cyber tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kerugian non-finansial seperti penurunan reputasi dan kepercayaan nasabah. Dampak jangka panjangnya ini dapat memengaruhi keberlanjutan operasional bank. Oleh karena itu, pencegahan resiko menjadi sangat penting.
Lalu selanjutnya ada pembahasan peran manajemen risiko. Manajemen risiko berperan strategis dalam melindungi dana nasabah melalui penguatan sistem keamanan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan pengendalian internal yang efektif. Pendekatan ini mampu menurunkan kemungkinan dan dampak kejahatan cyber. Lalu di sini ada kesimpulan dan sarannya. Untuk kesimpulannya sendiri, kesimpulan menunjukkan bahwa kejahatan cyber merupakan resiko operasional utama dalam perbankan digital. Penerapan manajemen resiko yang efektif menjadi kunci dalam melindungi dana nasabah dan menjaga stabilitas bank. Untuk sarannya sendiri, menurut saya perbankan harus memperkuatkan manajemen resikonya dan keamanan sistem pada digitalnya agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran data nasabah agar bank sendiri juga bisa dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Lalu yang kedua SDM perbankan meningkatkan kompetensi dan kesadaran keamanan cybernya. Lalu yang ketiga ada nasabah. Nasabah harus meningkatkan lagi literasi dan kewaspadaan transaksi digitalnya agar data-data dirinya itu aman, terlindungi gitu. Karena dengan cara membaca tata cara perlindungan pada aplikasi mobile bankingnya. Mungkin contohnya seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk penelitian selanjutnya mungkin ya atau pembaca gitu untuk mengembangkan kajian tentang manajemen resiko kejahatan agar lebih bagus gitu ya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan ini untuk daftar pusakanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.